Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling simpel lah haula wala quwwata illa billah. Ada yang diajarkan oleh Nabi an-audillah al-udzan. An-audillah al-udzan. An-aslama al-uzlam. An-ashala al-udhala. Jadi kita mohon dijaga oleh Allah dari kelalaian kita. Kita lalai, tapi kalau kita sudah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, insya Allah dijaga. Dan kadang-kadang musibah itu, ujian itu adalah bagian dari Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Sebetulnya itu intinya. Kalau ingin melihat sesuatu yang lebih dalam, ibu dikasih kebahagiaan, dikasih kesenangan, dikasih sesuatu yang membuat happy gitu, atau sebaliknya dikasih membuat kita susah, membuat kita sengsara, membuat kita kesakitan yang luar biasa atau musibah. Itu sebetulnya intinya Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Nah, orang-orang yang bijak itu yang bisa mengenal itu. Ketika susah dan senang, kata Allah, kamu bisa menghampiri aku enggak, mengenal aku enggak? Ada sebagian orang yang bisa mengenal tentang itu. Ada sebagian orang enggak kenal. Malah apa yang terjadi? Kalau senang, lupa diri. Kalau susah, lebih lupa diri lagi. Terpuruk. Nah, padahal tujuan Allah memberikan kesenangan, kesusahan, intinya kata para ulama itu sebetulnya Allah ingin mengenalkan dirinya. Jadi ibu yang kena musibah kemarin kehilangan motor, kata Allah, aku ingin menguji engkau sedang mengejar, ingin mengenal aku. Apakah engkau kenal dengan aku setelah engkau dikasih musibah? Mudah-mudahan yang kena musibah apapun itu, ketika kena makin dekat, makin mengenal, makin cinta sama Allah, bukan makin menjauh atau menyalahkan. Udah capek-capek ngaji, udah mau usaha ini usaha itu, aku ingin dekat dengan Allah. Kenapa? Berarti kata Allah, engkau belum mengenal aku. Tapi kalau engkau, ini tuh semua takdir dari Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan yang baik buat aku. Oh, ternyata orang makin dekat dengan aku makin membutuhkan seseorang, aku makin apa. Oh, ini hikmahnya. Berarti orang ini makin mengenal siapa penciptanya. Semakin direnungi, semakin ditafakuri, semakin akan mengenal dia. Ini saya ingin mengarahkan atau ingin mengajarkan kepada diri saya atau sahabat-sahabat saya yang terkena musibah. Sebetulnya itu bukan Allah sedang murka sama kita. Allah itu sedang sayang sama kita, karena Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi emang ini orang-orang yang tertentu yang bisa memaknai dan memahami ini. Dan punya ilmunya, Bu. Kita udah belajar lama tentang sifat kepada Allah yang mulia. Nanti ibu-ibu ini semua akan diuji oleh Allah. Di mana ujian tersebut, siapa yang bijak, siapa yang cerdas, siapa yang benar-benar ingin mengenal Allah, ingin dekat dengan Allah, dia akan dapat. Karena sebenarnya hidup ini adalah untuk mengenalnya, untuk mengenal Allah. Betul nggak Bu Adis? Hakikatnya Bu ya. Jadi tidak ada namanya itu musibah, kesulitan itu menyengsarakan kita. Saya diuji dengan anak, itu saya makin lembut. Dulu saya kasar. Saya diuji dengan bukan dengan pasangan, bukan dengan yang lain, tapi dengan buah hati kita. Apa yang terjadi? Saya makin mengenal siapa yang menghadirkan anak saya, siapa yang menghadirkan diri saya. Di situ dipelajari, ditafakuri. Masya Allah, nggak ada yang Allah yang mengenalkan dirinya dengan itu.
tapi dikenalkan dengan ujian itu kena ke kita. Tuh, kita harus banyak bertafakur tentang hidup untuk mengenal siapa yang menciptakan. Itu prolog ya, baru prolog aja udah panjang Bu ya, Masya Allah. Saya ingin mengenalkan siapa yang mengenalkan kita di sini ya. Saya ingin kenal siapa gitu dan ingin semakin mengagungkan sosoknya. Di ujung dari mengagungkan tadi kita akan makin cinta pada Allah. Kalau udah cinta, hidup ini enteng. Mau susah mau senang yang ada di hadapan kita itu enteng semua. Karena apa? Yang dihadirkan kepada kita oleh sang cinta. Cinta sama yang menghadirkan itu. Jadi nggak ada lagi sengsara hidup, nggak ada. Senang aja pokoknya. Walaupun itu pahit. Betul nggak Bu ya? Saya takutnya nggak seirama dengan saya. Harus seirama. Apa yang saya sampaikan itu harus dibuktikan. Itulah Allah ingin mengenalkan diri dengan pembuktian. Bagaimana bahagia hidup itu? Bukan bahagia itu berarti segalanya tercukupi, bukan. Bahagia itu berarti nggak ada masalah. Yang lain mah kesusahan saya. Yang lain mah anaknya pada nakal sama soleh semua. Yang lain suaminya baik semua, ada aja ya masalah gitu. Saya mah bukan begitu bahagia itu. Bahagia itu kita bisa mensikapinya. Siapa yang memberikan, menghadirkan masalah itu kepada diri kita. Ketika kita mengenal Dia yang menghadirkan itu dan mencintai sampai derajat mencintai, maka masalah yang menghampiri kita, yang menghampiri kita itu kita akan menyalahkan Dia. Kita akan masuk masih ada sesuatu yang baik di balik itu. Sabar aja. Ini yang akan kita bahas tentang yang sekarang ini bersegera di dalam berbuat kebaikan. Salah satunya adalah di hadis yang ke-6 tentang kesabaran. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu begitu maha indah dan maha baiknya. Sebenarnya Allah dulu sudah begitu. Cuma kadang-kadang kita melihatnya baru sekarang. Gitu ya. Kemarin kan bukan kita bahas yang keempat. Kelima saya. Kelima Anas radhiyallahu anhu minni ngaji nggak bercanda. Siapa yang dikasih seseorang atau oleh komunitasnya suatu amanah, maka dia akan memegang amanah tersebut dengan rasa yang tanggung jawab. Iya benar benar. Ya, ibu nggak datang. Sekarang yang keenam. Aku izin kali ya. Ya, Zainab nggak datang. Nggak salah ibu ya. Kita lanjut. Kita pertolongan Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan pemahaman dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebelum kita mulai juga kita bersalawat kepada baginda kita, kekasih kita, yang salawat tadi akan menjadi cintanya jalannya Allah kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang ke-6 yaitu hadis Zubair bin Adi qala. Dari Zubair bin Adi dia berkata, Ataina Anas bin Malik, kami datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Fasyaqauna ilaihi manalqa minal hajat, dan mengadukan masalah penderitaan kami. Fasyaqauna ilaihi manalqa, kami itu mengeluh tentang penderitaan kezaliman yang disebabkan oleh pemimpin kami yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Nanti akan kita ceritakan siapa dia ya. Faqala, maka berkatalah Anas bin Malik. Apa yang dikatakan oleh Anas? Aduh, begini pemimpin kami, segala macam menumpahkan darah, membunuh para ulama yang nggak sepaham dengan dia. Ini bagaimana Anas bin Malik? Apa kata Anas? Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun
sabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman illa waladzi ba'dahu syarrun min, kecuali zaman akan lebih buruk setelahnya. Hatta talqaw, sampai kalian menghadap Rabb kalian. Jadi zaman itu jangan berharap zaman setelah kita ini akan lebih baik dari zaman kita. Makin kesana makin buruk secara umum, bukan secara khusus ya. Nanti ada pengecualian satu dua ada. Cuma secara umum, kalau umum itu diambil 100 masa, 100 negara contohnya. 90 negara itu setelah masanya akan lebih buruk daerah itu. Tapi ada 10 negara pengecualian. Arti pengecualian itu berarti lebih kecil rasanya, ya lebih baik. Secara umum kata Anas bin Malik bahwa suatu keadaan, suatu kondisi, suatu zaman itu secara umum akan lebih buruk daripada zaman yang kita lalu ini. Hatta tahu sampai kalian menghadap Tuhan. Sami'tuhu min nabiikum. Aku ini tidak sembarang ngomong, istilahnya kata Anas bin Malik. Ini itu perkataan dari Nabi kalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan perkiraan saya atau setelah saya mati. Rasulullah bukan. Rasulullah datang dari wahyu dari Allah. Jadi kata Rasulullah bahwa zaman itu setelah kalian akan lebih buruk secara umum. Cara pandangnya, cara pergaulannya, cara bicaranya, akhlaknya, itu anak-anak kita akan jauh beda dengan kita. Kita sudah merasakan sekarang. Nanti kita akan bahas. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini dikisahkan dari Zubair. Zubair ini adalah salah satu sahabat dari Anas bin Malik. Ketika masyarakat Muslim waktu itu berbondong-bondong datang kepada Zubair, kemudian mengeluhkan tentang keadaan pemimpinnya yang zalim, tidak amanah, tidak sesuai dengan prinsip hidupnya, langsung ditebas. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Jadi datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang paling tua umurnya, yang paling panjang umurnya. Kalau sahabat Nabi yang lain sudah meninggal dunia, Anas bin Malik ini ketika umurnya 100 tahunan belum meninggal. Ada kisahnya. Anas bin Malik ini adalah khodamnya Rasulullah. Khodam itu artinya pembantu. Kemudian Rasulullah mengatakan Anas bin Malik, semoga umurmu panjang. Yang terjadi, semua sahabat Rasulullah itu sudah pada meninggal dunia ketika udah 100 tahun kemudian Rasulullah meninggal, beliau masih hidup. Nah, ini ceritanya Anas bin Malik, umurnya 100 lebih. Nah, beliau ini sudah merasakan dan melalui berbagai macam kepemimpinan yang terjadi pada saat itu. Setelah Rasulullah ada yang 4, dia mengetahui dengan persis bagaimana sepak terjangnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian dipimpin oleh Muawiyah bin Marwan. Ketika kepemimpinan Muawiyah bin Marwan inilah salah satu kepala negara namanya Hajjaj bin Yusuf. Beliau yang menguasai daerah Mesir,
menguasai daerah Irak. Beberapa daerah waktu itu dikuasai oleh beliau. Tetapi keadaan beliau jadi pada zaman dulu pemimpin wahabiya Islam dekat masanya dengan Rasulullah itu tidak dijamin dia hadir. Dia itu seorang ulama gitu istilahnya. Mau mendengar kata-kata ulama enggak. Walaupun dia keturunan dari Muawiyah ini, masa dari situ gitu. Apa yang terjadi? Beliau memimpin dengan semena-mena. Saya pernah bercerita dulu membunuh cucunya Abu Bakar karena berada dalam berpolitik. Dikejar-kejar, kemudian dibunuh. Setelah dibunuh, apa yang dikatakan oleh cucu Abu Bakar? Engkau tidak ada darah lagi yang tertumpah selain diri aku, kata beliau. Bicara seperti itu. Ini maksudnya muhajir ini. Maka ketika namanya siapa Pak saya? Dari catatan saya, itu ketika beliau ini meninggal, apa yang terjadi? Dan ini kena serangan sakit selama sebulan berturut-turut dan dihantui rasa takut. Karena setiap dia tidur, dia akan melihat siapa yang dibunuh terakhir tadi. Bersimbah seakan-akan digenangi dengan genangan darah dan di dalam api neraka. Dan ternyata benar perkataan dari cucunya Abu Bakar tadi. Apa yang terjadi? Hajjaj ini setelah membunuh cucunya Abu Bakar, setelah itu dia tidak pernah membunuh siapapun lagi. Kenapa? Karena ajalnya tiba. Artinya apa? Perkataan wali Allah ulama itu akan jadi. Dia memohon kepada Allah, setelah aku meninggal tidak ada lagi yang tertumpah oleh kezaliman kamu. Dan benar itu terjadi. Nah, jadi ketika sahabat Zubair bin Ali ini mengeluhkan tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, maka apa yang terjadi? Anas memberikan wejangan kepada Zubair bin Ali. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Walaupun saya berkata seperti ini, coba kita mengambil ibrah ya Bu ya dari setiap kata-kata. Semoga bermanfaat ilmunya. Kenapa Anas bin Malik ini yang dijadikan tempat mengadu gitu Bu? Pertama, kalau mengadu sesuatu, konsultasi lah Bu ya. Di sini mengajarkan kepada kita harus pandai pilih orang yang kita bicara. Minimal punya 2 kriteria. Kalau kita mau konsultasi, mau curhat. Salah pertama, dia harus punya kemampuan, punya pengetahuan, punya ilmu, punya track recordnya bagus, bisa dipercaya di masyarakat. Satu ya. Yang kedua, harus punya pengalaman yang panjang, yang banyak. Anas bin Malik ini adalah khadimnya Rasulullah. Mana Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah, akhlaknya, semuanya dia tahu. Dia kalau pembantu tuh majikan kemana-mana ikut kan? Kemudian dia sudah melewati beberapa fase kepemimpinan, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, yang pertama itu peperangan Muawiyah, kemudian pertempuran segala macam udah dia latih dengan luar biasa Anas bin Malik. Maka ketika seseorang mencari jawaban dari setiap permasalahan, yang pertama harus
orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang mumpuni. Kita contohkan saja, jika seseorang diagnosis mendapat penyakit yang sangat berat, contoh kanker. Waalaikumsalam. Ya silahkan Mas. Kanker ya Bu ya. Kalau ibu kena kanker, itu datangnya ke dokter spesialis atau ke dokter umum yang biasa aja? Spesialis. Ini masalah sangat luar biasa. Seorang pemimpin yang sangat zalim, yang sewenang-wenang. Jadi datangnya bukan ke ustaz gitu ya, ulama biasa. Ini hanya berarti kepada ulama yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia memiliki pengetahuan yang bisa menjadikan jalan keluar dari permasalahan itu. Begitu juga contohnya kalau kita sakit Bu, kan nggak mungkin datang ke dokter yang biasa. Pasti. Kenapa? Karena ini urgent gitu. Selain dia punya kemampuan, seorang dokter yang biasa saja dengan dokter yang udah punya ilmunya yang luar biasa. Biasanya kalau yang punya ilmu yang luar biasa itu kan dokter spesialis kan begitu ya. Spesialis aja bisa ada 3. Seperti yang bilang kemarin kalau cerita ke saya itu ke dokter saya sama dokter biasa. Dokternya dokter spesialis. Nama gelarnya jangan gelarnya. Saya sampai nggak hafal katanya. Udah spesialisnya di dalam negeri, di luar negeri sampai berapa luar biasa. Dan ketika dia mendapatkan pengetahuan yang tertinggi, ternyata dari penyakit yang diderita oleh Ibu Nabila itu bukan obat kimia. Obatnya enteng. Padahal dia udah spesialis. Semakin tinggi itu Bu, semakin gampang obatnya ternyata. Cuma sekali mendatangkan dia 1 juta. Sekali datang 1 juta. Ngobrol aja katanya. Nanti juga ada lutut kan, masalahnya di lutut ya. Ibu nggak usah obat kimia. Untuk melancarkan membersihkan darah, minum air kelapa. Jangan air kelapa muda. Air kelapanya yang tua. Ibu ingin sehat, lancar darahnya, datang lagi minta itu Air kelapa. Yang tuanya. Ini dari dokter spesialis. Ibu kalau datang ke dia 1 juta. Sekarang saya kasih tahu gratis. Yang kedua, itu untuk pengurangan darah, untuk membersihkan darah air kelapa. Ya kalau nggak ada yang tua nggak apa-apa deh, yang muda ya. Cuma dia ada mengandung gula. Ya, yang muda ada gulanya. Yang tua itu kan agak manis ya. Kita biasanya nyarinya yang muda. Insya Allah. Yang kedua katanya, ini cerita aja dulu ya Bu ya, santai aja Bu ya. Saya bisanya ini, ya Allah kasihnya ini. Yang kedua, kita sakit lutut, itu nggak disuruh minum obat Bu, minum sumsum kaki sapi kayak bau gitu. Sumsum kaki, kan suka ada sumsum dalamannya. Disuruh makan itu 2 minggu sekali yang suka sakit lutut. Ada pola tinggi itu kan lemak. Enggak, insya Allah. Nggak ada sekali. sih. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Makan enak 2 hari sekali. Nah, itu membantu untuk pokoknya untuk lutut lah katanya. Dia juga nggak jelasin. Yang ketiga cuma 3 Bu. Yang tadi kan murah semua ya. Badan nggak rusak, kimia nggak masuk ke tubuh. Yang ketiga, karena lutut ini semakin berumur, semakin kita nih tua Bu. Biasanya bukan badan kita makin kecil kan, makin gemuk. Sedangkan ini makin aus. Jadi dia menopang tubuh kita keberatan, akhirnya beban berlebihan. Itu yang bikin sakit. Jadi gimana caranya? Dipakai alat dibalut. Cuma dibalut Bu. Iya. Kayak apa namanya kain yang tebel. Balut di sini balut jalan. Beliau kok
segini sehat. Saya belum pernah menemukan dokter yang seperti ini, kata beliau. Semua dokter mengatakan minum ini, obat ini, kimia ini. Dan ternyata saya dapat dokter ini, saya merasa lebih sehat. Bibinya suka minta air apa ya? Coba Bu, tapi setiap hari diminum Bu, itu sehat. Saya pengen tapi jauh ya. Kadang-kadang aku pengen kayak gitu kan, gratis ya. Air kelapa itu daripada dibuang-buang ya Bu ya. Nah, insya Allah itu. Bisa amal soleh. Jadi amal berarti amal soleh saya, amal soleh benar-benar semua ibu-ibu di sini share ke yang lain, jadi amal soleh yang mengalir. Setiap hari. Air kelapa setiap hari minumnya. Oleh berarti. Iya. Kontrak juga. Deposit. Kita kan pengen sehat ya Bu ya. Nah itu artinya kalau dokter yang biasa aja, ibu sakit apa? Ini kadang-kadang obatnya lebih banyak. Kalau orang spesialis, saya pernah anak saya dulu dibawa ke spesialis karena direkap sama kantor ya. Itu justru ibu jangan terlalu banyak obat. Sakitnya apa ini? Kita tembak aja itunya. Gak usah ibu makan ini makan itu. Dalam hati aku semakin ke spesialis kok semakin sedikit obatnya. Terus dia makin apa ya, karena dia ngerti ilmunya. Nah itu ya Bu, dikasih keterangan. Ini enak banget ya sama ini, tapi emang memang ya Bu ya. Tapi karena dia nggak rasa, tapi ngerti sekarang. Oh, Sama pakai ini. nah, artinya ketika kita menghadapi kehidupan pun begitu Bu. Jadi kadang-kadang kita baru ketemu orang, saya gini, bukannya masalah selesai ya Bu ya. Apa jadinya? Kan pengetahuan itu datang dari Pengalaman. pendengaran itu, hati itu akan terkontaminasi. Apakah hati kita ini akan buruk, hati kita ini akan kotor, apa bening, itu tergantung pendengaran kita. Maka Allah mengatakan sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu itu semua kullu ulaika anhu kana mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kalau mendengar terus kita ngasih solusi apa-apa ke orang tuh jangan sembarangan. Atau ketika kita mendengar berita, Nanti kasih dulu gitu. itu Bu, kalau saya dengar pagi-pagi berita gibah ya, ini digarapkan gibah, saya nggak enak kupingnya, saya matiin TV. Ini akan merusak nih hati saya. Jadi saya juga suzon dengan orang yang nggak saya kenal, gara-gara saya mendengar gibahnya di televisi tadi. Saya cari channel, mending saya nonton Ipin deh. Iya. Enak di hati Bu, enggak bikin kita resah, bikin kita ikut komentar yang nggak kita ngerti ilmunya. Benar nggak Bu? Jadi benar kata Imam Al-Ghazali bahwa dari para ulama-ulama sufi mengatakan apa yang masuk ke dalam kalbu kita itu tergantung apa yang kita dengar. Maka ketika kita konsultasi atau kita curhat dengan orang itu, kalau orang itu emang punya pengetahuan, ilmunya mumpuni, maka solusi dari yang dia ungkapkan itu akan menyelesaikan masalah kita dan akan kalbu kita enggak jadi tenang. Beda dengan orang yang enggak asal-asalan. Tapi kadang kita suka pengennya curhat aja, emang itu perempuan curhat aja kemana-mana gitu. Fotonya sejam jadi 3 jam. Iya, karena itu akan merusak kalbu kita, karena pendengaran itu berpengaruh sekali. Nah, kemudian selain orang itu punya ilmu, dia punya pengalaman yang panjang atau umurnya. Jadi yang satu anak muda, yang satu umurnya sudah 70, yang satu anak muda baru selesai kuliah kedokteran umurnya 30 tahun contohnya. Kemudian kita datang ke yang 30, itu pasti berbeda Bu, karena dia mungkin punya pengetahuan yang mumpuni tapi tidak punya pengalaman. Tapi kalau orang yang sudah berumur, selain punya pengetahuan yang mumpuni, dia juga punya pengalaman. Sekarang
Kita datang ke dokter yang muda atau dokter yang tua yang tadi yang akan kita Yang tua yang banyak pengalaman. yang punya pengalaman. Beda yang punya pengalaman sama yang enggak. Kecuali si dokter mudanya ini dikelilingi oleh orang-orang yang Namanya pengalaman. pengalaman. Nah, itu. Jadi kita kalau cari orang harus seperti itu, Bu. Ini saya mengajar bukan hanya sekedar apa yang saya baca gitu ya. Tapi jadi pengalaman. Ini anak muda, tapi dia belajar terus sama si A yang umurnya sekian, si B yang umurnya udah punya pengalaman kehidupan yang panjang gitu. Itu tidak jauh insya Allah kalau begitu. Tapi kalau dia hanya sebatas punya ilmu saja, nah ini masih belum begitu bisa, belum begitu masih diragukan gitu Bu. Kalau saya mencari orang, kita mencari orang Bu. Itu dia punya ilmu, punya pengalaman enggak? Kalau sekarang di kantor yang saya baca ya, di kantor-kantor itu perusahaan-perusahaan yang langsung praktek Astra gitu, terus kayak kendaraan, pesawat dan sebagainya, itu lebih baik merekrut, memberikan pengetahuan kepada karyawannya yang lama, yang pendidikannya biasa aja, daripada yang baru masuk pendidikannya sarjana tapi belum punya pengalaman. Kenapa? Karena nanti daya produksinya, penghasilannya jauh akan lebih baik sama orang yang udah bekerja lama di situ. Jadi bagaimana cara menutupi kekurangan pegawai-pegawainya yang mungkin belum sarjana, belum tingkat tinggi, mereka akan istilahnya di disekolahkan ya, tapi tetap dipekerjakan daripada merekrut pegawai baru, sarjana baru yang tidak punya pengalaman. Begitu. Ada begitu sekarang zaman sekarang. Betul ya Bu ya. Maka saya ke anak saya, Dek, kamu coba gini. Sekarang itu Perbanyak pengalaman. iya, perusahaan-perusahaan kantor itu bukan hanya sekedar menerima yang berijazah sarjana, tetapi pengalamannya juga sekarang lagi sangat diprioritaskan. Kenapa? Kata perusahaan tersebut, ketika kami merekrut para sarjana yang tidak punya pengalaman, mereka pengennya gajinya langsung besar, kerjanya pengennya yang santai, nggak mau yang berat-berat. Itu anak sarjana sekarang. Tapi kalau kami meningkatkan kemampuan skill pegawai kami, mereka sudah tahu kerjanya harus seperti apa. Yang kekurangannya maka kami masukkan ke pendidikan yang lebih lanjut gitu. Makanya bersaing nih Bu, anak-anak kita nanti harus bersaing. Anak-anak sekarang pengennya masuk kerja itu langsung dapat gaji besar. Maka sekarang booming pegawai PNS keluar dari pekerjaannya. Kenapa? Karena gaji bulanan hanya 4-5 juta apalagi awal-awal. Tapi kalau kita usaha itu bisa puluhan juta. Sedangkan kebutuhan hidup sekarang itu di atas 5 juta. Sedangkan PNS yang baru 4 juta. Maka banyak itu sekarang bondong-bondong itu banyak tuh 1-2 enggak ratusan yang keluar itu. Ini jadi saya berbicara tentang kehidupan sekarang ya Bu ya. Ini biar kita buat anak kita, keturunan kita. Nah, jadi di sini kalau memilih sesuatu untuk mencari solusi dari permasalahan hidup kita, pertama harus punya pengetahuan yang mumpuni dan yang kedua punya pengalaman. Ini dimiliki oleh Anas bin Malik. Itu pelajaran ya. Kemudian apa yang diajarkan oleh Anas bin Malik tersebut? Kami punya pemimpin yang sangat kejam. Bagaimana ini? Iya, Syekh gitu ya kalau sekarang gitu. Kata Anas bin Malik apa? Isbiru, bersabarlah. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah akan datang suatu zaman setelah kalian itu lebih buruk juga daripada sekarang. Kenapa? Pelajaran pertama, Anas bin Malik mengajarkan ketika datang suatu persoalan yang sangat besar, jangan pakai emosi. Mungkin
teman-temannya yang lain, ayo kita kudeta lah istilahnya ya Bu ya. Tahu kudeta Bu? Demo. Demo apa gitu. Ayo kita gulingkan dan sebagainya. Kata Anas bin Malik, jangan. Isbiru, bersabarlah kalian. Disuruh bersabar karena jalan satu-satunya penyelesaian dari masalah ini adalah sabar. Sabar di sini bukan berarti diam, Bu. Jangan salah. Kita selama ini kalau mengatakan sabar itu diam, enggak begitu. Kalau kita meruntut kembali ke belakang, sabar itu apa? Sumudun wasabatun, kata para ulama ya Bu ya. Sumudun wasabatun wa muqawwamatun wa quwwatun wa mujahajatun wa mutawalliyatun bil iman wa taqwa as-sabr. Saya di situ apa ya ini maksudnya? Kemudian dibalik lagi, kemudian dicari lagi referensinya. Ternyata sabar itu adalah kita berdiri, berbuat, bekerja dengan suatu prinsip, suatu kekokohan. Sabar itu artinya kita tahu dulu bahwa sabar itu adalah seperti batu ya Bu, membatu, bertahan di situ dalam kondisi yang kokoh. Kemudian punya prinsip, punya kekokohan. Saya harus begini istilahnya gitu, nggak boleh keluar dari masalah tadi atau keluar dari sesuatu yang bisa merusak diri saya gitu. Wakuatun. Kemudian kita harus punya di depan kita itu punya pergerakan tersebut dilandasi dengan iman dan takwa. Jadi ya udahlah, begitu saya diam aja, saya terima aja lah, nggak, emang zaman udah begini. Bukan begitu yang diajarkan oleh Anas bin Malik. Tadi harus punya prinsip, kita punya prinsip. Sabar di sini bukan diam gitu. Kemudian harus kokoh, harus tahu kokoh, Kuat. teguh Prinsip kita teguh pendirian, kemudian bergerak sesuai dengan arahan Allah, tidak timpang dari keimanan dan ketakwaan. Ibu, kalau saya jelasin ke pemuda, saya kemarin pernah seminar di Serpong ya. Itu ketika ada undang-undang mau mengubah Pancasila menjadi Ekasila, Ibu pernah dengar? Pancasila menjadi Ekasila. Kemudian di masyarakat kalangan bawah kan protes. Itu Bu, kalau masyarakat kalangan bawah protes didengar nggak di atas? Nggak didengar. Tapi yang bisa mengubah adalah orang yang punya kebijakan. Yang berbicaranya adalah orang yang punya kebijakan waktu itu. Saya sampaikan, tidak bisa Pancasila diubah begini. Pelajarannya apa Bu? Kalau ingin merubah, kalau kita tidak punya jabatan, tidak punya wewenang di situ, jangan frontal dengan pemerintah, karena itu nanti akan dihabisi. Nah, beliau dibombardir lah. Kenapa? Ngomong dari bawah, ribut dari bawah, tapi dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak punya jabatan apa-apa, tapi di bawah heboh, ribut. Itu habis, kata beliau. Tapi karena saya ada di atas, kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada saya, kemudian Allah memberikan amanah jabatan kepada saya, maka Pancasila tidak bisa dirubah menjadi Ekasila. Atau apapun kebijakan di atas, beliau selalu dipanggil. Dan salah satu orang yang takut sama Allah, itu yang kita cari sebetulnya, pemimpin-pemimpin yang memegang kebijakan itu yang takut sama Allah. Sampai ada yang mau dirubah ini, rubah itu, di bawah heboh ribut. Saya begini, yang di bawah itu jangan terlalu ribut, nggak ada pengaruhnya. Yang di atas ini yang harus memperjuangkan, karena dia wakil dari bawah. Ini kebalik, yang di bawah ribut, di atas santai.
Ibu ketika saya mempelajari hadis ini, saya langsung lari ke sana. Berarti benar kata Anas bin Malik. Karena yang itu adalah orang-orang kalangan mungkin seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? On track aja jalan Allah. Sabar, doakan pemimpin. Karena doa yang dimakbul oleh Allah adalah doa orang-orang terzolimi, orang-orang yang fakir miskin itu kan yang makbul. Jadi nggak usah terlalu banyak bicara. iya, nggak usah terlalu banyak protes ini itu ini, nggak ngerti juga kita. Doakan saja, doa itu adalah silahul muslim mukminin, senjata ini doa. Jadi emang benar apa saya bicara di sini ya Allah, benar ya ini apa yang dikatakan Anas bin Malik. Sabar, saya mah bukan ke pemerintahan, ke keluarga saya. Dengan doa. Jadi kalau ada masalah besar, saya harus sabar, saya harus on track di jalan Allah, saya harus bergantung, saya mohon, saya harus lebih dekat lagi kepada Allah gitu. Kan tadi mutawalliyatun bil iman wa taqwa. Harus diikat, harus bergeraknya itu dengan keimanan dan ketakwaan. Langsung banyak zikir, langsung banyak ya Allah, karuniakan pengetahuannya ini. Masalah datang lagi, biasanya kan datang kan. Habis kemarin selesai datang lagi, biasa begitu lagi. Ya Allah, karuniakan pengetahuannya, tolonglah ya Allah, segala macam. Kemudian kita sabar, on track di jalan Allah. Sabar itu emang susah, berat, Pelajaran terberat. Di dalam Ar-Rum itu kan dikatakan, kemudian di dalam Ali Imran ayat 200 ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kata Allah di situ? Bersabarlah kalian. Bukan hanya sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, kuat-kuatkan kalian dalam kesabaran. Jadi kalau sabar itu ternyata bukan sekali Allah nyuruhnya. Udah tahan lagi. Wasabiru. Setelah wasabiru ada lagi yang warabitu, membantu kalian. Kuat. Nah, gitu ya kalau kita sabar ya Bu ya. Ibu ngerasain sendiri lah. Jadi jangan keluar kata-kata yang merusak. Kalau kita kesal sama anak-anak suami, jangan keluar kata-kata yang menyakit. Banyak-banyakin udah muntang sama Allah, istighfar saja. Habis istighfar, dekati Allah. Itu Bu. Nanti Allah yang akan mengajarkan bagaimana cara menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Itu wasabiru warabitu wattaqullah, takwa kepada Allah. Betul kata para ulama tadi. Bergeraklah kalian dengan iman dan takwa. Kenapa kok dengan iman dan takwa? Keyakinan sama Allah. Makin yakin sama Allah, makin lurus hidup kita. Mungkin ada salah dalam tingkah laku kita, perkataan kita, harta yang kita cari, atau kita kurang ini, kurang itu, apa yang Allah kurang banyak ridhonya Allah kepada kita minta. Maka di dalam habis sholat itu kita minta Allahumma arinal haqqa, ya Allah tunjukkan mana yang benar, itu benar, kami bisa melakukannya. Wa arinal batila warzuqna istinaba. Kalau emang itu buruk, kami menghindarinya. Minta sama Allah, jangan-jangan menurut kita itu benar. Banyak yang menurut kita itu benar. hidup maunya kita. Ternyata kata Allah belum benar, salah. Nah, kalau kita minta doanya begitu sama Allah, mudah-mudahan nanti Allah akan bukakan pengetahuannya. Oh, ternyata ini salah dengan apa yang saya lakukan. Dulu saya juga ngerasa gitu. Kalau saya menghadapi anak harus begini. Ternyata setelah saya pelajari, oh banyak yang salah, bukan begitu. Robah lagi, mana yang menurut kita benar pada saat ini dan minta pertolongan Allah, itu di situ, tapi beratnya luar biasa emang. Jalanin aja hidup, isbiru kata para ulama, Anas bin Malik, bersabarlah kalian. Kemudian dengan sabar ini illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Nah, udah ya itu ya Bu ya. Pemahaman para ulama bahwa akan datang suatu zaman lebih buruk daripada kalian. Ini maksudnya bukan isinya, tapi
kontennya, secara luarnya gitu Bu. Kenapa? Karena Al-Quran, Al-Hadis dari dulu, Al-Quran kan tidak berubah ya Bu ya. Tapi kata Nabi apa Bu? Khairun nas al-qarni. Manusia yang paling baik rintangan zaman. Yang paling baik itu adalah zamanku kata Nabi. Sumayalunahum, kemudian setelahnya. Sumayalunahum, kemudian setelah. Artinya apa? Berarti zaman ke sini bukan kontennya. Kenapa? Karena kalau kontennya makin ke sini makin baik, makin maju. Dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Dulu nggak ada pesawat, sekarang. Dulu orang kalau belajar satu hadis 1 bulan dia harus jalan kaki. Sekarang kita belajar hadis tinggal buka Google HP, keluar semua ayat Al-Quran, satu Quran ada Bu. Zaman dulu harus ngumpulin dulu. Tapi kata Nabi kenapa mengatakan zaman manusia zamanku ini itu lebih baik. Kemudian zaman setelahnya lebih baik. Zaman setelahnya berarti makin kesana makin mundur. Apanya berkurang? Nah, kata para ulama, kata tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang berkurang, yang mundur, yang hilang kualitasnya itu karena setelah zaman ke sana manusia banyak yang tidak berilmu. Yang membedakan dulu dengan sekarang, walaupun sekarang serba kontennya fasilitasnya serba komplit, tetapi pengetahuan yang ada di kolbu manusia, pengetahuan yang ada di akal manusia itu sekarang lebih sedikit, lebih tipis. Saya ngerasain dulu zaman saya, kalau saya belajar itu harus hafal hadis ini, Al-Qurannya ini, dosen itu pokoknya kalau ujian tuh harus hafal di luar kepala. Zaman sekarang silakan isi, pada buka Google semua. Bantuannya jam. Emang isinya lebih hebat, panjang ayatnya. Orang cuma searching dari Google dan internet. Dulu kita otak sendiri apa? Makanya cerdas dulu ya Bu ya. Nah, artinya apa? Benar kata Ibnu Abbas. Yang hilang itu adalah ilmunya. Idza zahabal ulama, bila mana ulama itu telah pergi meninggal dunia, manusia itu sama semua antara manusia yang bodoh dengan manusia yang punya pengetahuan. Sama katanya. Samanya gimana? Jadi pengetahuan itu hanya sebatas ada di akal saja. Udah baca, sekarang orang ceramah aja di Google, dibaca, di YouTube dibaca. Udah itu udah tersampaikan. Dipakai nggak ilmunya? nggak nyimpan. Benar. Jadi bedanya dulu dengan sekarang atau dengan yang akan datang, ilmu itu akan hilang. Jadi ibu berbahagialah yang mau duduk di sini. Yang nggak duduk nggak ngerti ilmunya. Bagaimana mengenal Allah? Bagaimana hidup itu yang sesungguhnya? Masya Allah. Jadi yang hilang adalah ilmunya, yang hilang adalah keberkahannya. Tapi itu secara umum, secara khususnya ada. Mudah-mudahan kita, ya, karena kita mau belajar terus, ingin mengenal Allah, dan mudah-mudahan termasuk anak keturunan kita yang khusus tadi. Karena ini secara umum. Kenapa? Karena setelah zamannya Hajjaj bin Yusuf, kemudian pemerintahan diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Ibu pernah baca sejarah Umar bin Abdul Aziz? Beliau adalah salah satu pemimpin, tapi yang udah melapor sejarah itu. Beliau adalah pemimpin yang dekat dengan para ulama. Beliau pemimpin yang takut sama Allah. Beliau pemimpin yang salah satu ulama juga. Umar bin Abdul Aziz. Itu kekhalifahannya setelah Hajjaj bin Yusuf. Nah, yang tadi saya bilang. Jadi setelah Hajjaj bin Yusuf itu setelah zamannya Rasulullah.
Rasulullah kan setelah kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah. Kemudian dia berkuasa, setelah itu tumbang, diganti oleh Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Nah, pemerintahannya jadi subur makmur, sejahtera, agama dihidupkan. Kemudian ada lagi zaman setelahnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, ibu yang mungkin udah pernah baca buku, udah pernah kuliah ngerti ya. Yang enggak ya sekarang lah kayak sedang kuliah gitu. Kita tuh perlu belajar tentang sejarah, penting untuk anak-anak kita. Jadi mengerti nanti anak kita, oh suatu bangsa itu akan maju. Pertama, kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia takut dengan Allah, satu itu bu. Rumah tangga pun begitu. Akan bahagia, akan sejahtera, akan makmur kalau keluarga kita, diri kita, suami kita, anak-anak kita takut sama Allah, dekat, mengenal Allah. Yang kedua, kuasai ilmu pengetahuan. Yang pertama ilmu pengetahuan agama, baru pengetahuan yang lain. Itu pasti bu. Kalau kita baca sejarah zaman dari zaman ke zaman, suatu bangsa itu akan menguasai peradaban dunia. Termasuk ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz, ketika zamannya kekhalifahan Abbasiyah. Yang terkenal itu ibu pernah dengar Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, kemudian siapa yang ahli matematik? Ya, ada Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Itu di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan dimuliakan oleh khalifahnya. Orang-orang juga dekat dengan Allah, mengerti. Sampai sekarang kan, setelah itu redup sampai sekarang. Itu kita perlu mempelajari sejarah untuk apa? Supaya anak kita, supaya diri kita semangat untuk belajar. Karena saya ngajarin mahasiswa ya seperti itu. Nanti ada pertanyaan, kenapa kita harus belajar ini sejarah? Kenapa harus menguasai ini? Karena suatu bangsa akan maju dengan pendidikan. Jadi ini mungkin insya Allah memberikan motivasi anak kita terus. Semakin tinggi pendidikannya, nanti akan berpengaruh dengan akhlaknya, lingkungannya, ekonominya. Ekonomi juga akan naik, akan diangkat oleh Allah. Kalau hadisnya, kalau Al-Qurannya sudah jelas ya. Ya fa'ilahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan angkat semuanya bu. Bukan hanya ilmunya aja bu. Semuanya akan terangkat. Ketika kami survei, daerah ini berpendidikan, daerah ini di bawah. Ternyata dari ekonominya juga beda. Jadi itu membuat kita semangat lah ya untuk mengarahkan anak-anak kita, walaupun kita dengan susah payah, dia harus kita dorong terus untuk berpendidikan. Jangan puas dengan yang penting dia udah ngerti sampai jenjang apa gitu. Terus aja didorong, karena itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi begitu. Jadi maksud di sini adalah makin buruk suatu bangsa itu, yang berubah itu adalah keberkahan dari ilmu itu. Jadi banyak yang diangkat oleh Allah keberkahan ilmunya. Zaman dulu kita masih sopan sama orang tua yang mulia, nggak berani kita membentak. Zaman sekarang anak sudah pada berani. Semua yang membentak kayaknya kafir. Jadi apa kata Anas bin Malik? Pelajarannya bu, sabar, doakan, jangan emosi, jangan pakai hawa nafsu, kontrek di jalan Allah, kita berilmu, bertakwa kepada Allah, yakin kepada iman bertakwa. Mungkin sekian saja, semoga bermanfaat dari saya. Mudah-mudahan yang terpenting adalah yang kita butuhkan sekarang itu ilmu yang bermanfaat ya Bu ya. Kita mohon sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, anugerahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang Kau terima dan rezeki yang halal serta baik. Sebelum kita memasuki tafsir, mari kita